Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Raremen. Masih bersama bintang tamu saya yang keren. Pak Bahlil, ini kan pandemi sudah berjalan hampir setahun dan belum ada tanda-tanda berakhir. Meski banyak tantangan, tentunya BKPM telah berhasil nih mengeksekusi investasi yang mangkrak. Bahkan lebih dari 60% kalau nggak salah. Dengan total investasi 708 triliun. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak. Apa yang Bapak lakukan? Kok sampai ini bisa berhasil 60%? Gini Gus, kita bicara investasi mangkrak ya. Siap. Saya pertama waktu jujur ini, pertama diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk membantu di kabinet dalam mengurus investasi. Pikiran saya waktu itu adalah ini kan BKPM ini kan urusannya keluar, promosi ke luar negeri. Luar negeri. Jadi sempat gugup juga saya. Begitu saya masuk, saya cek ternyata investasi itu bukan persoalan promosi. Tapi begitu orang udah masuk ke dalam negeri, itu nggak terurus. Gus. Akhirnya 708 triliun itu investasi mangkrak. Jadi investasi mangkrak ini sudah ada 4, 5, sampai 6 tahun. Akhirnya orang malas ya? Nah akhirnya orang malas. Ngapain kita promosi di luar yang ada aja nggak kita selesaiin. Itulah kita mendapat predikat negara yang paling tersusah di dunia mengurus izin. Mutar-mutar urus izin. Dalam bahasa saya itu kalau tawaf di Mekah itu jelas berapa putarnya, berapa menit tawaf 7 kali itu. Tetapi kalau tawaf di kementerian lembaga untuk ngurus izin di Indonesia hanya ia membuat izin dan Tuhan yang tahu kapan berakhirnya. Sama seperti Abang Becak ya. Makanya 708 triliun itu bagaimana caranya? Saya petakan menjadi 3 masalah. Satu adalah ego sektoral antara kementerian lembaga. Ego sektoral. Yang kedua aturan yang tumpang tindih. Yang ketiga persoalan tanah. Yang keempat ada persoalan makhluk-makhluk hidup yang dapat dirasakan tapi nggak bisa dipegang. Ini dalam bahasa saya ini seperti hantu. Ini susah ini. Susah ini. Dan yang bisa tahu bagaimana perilaku hantu ini hanya orang yang pernah belajar hantu atau pernah jadi hantu. Jadi kan saya bedah, kemudian saya membentuk tim di BKPM, kita selesaikan dan dari 708 triliun itu sekarang sudah selesai 476 triliun. 60% lah ya? Udah lebih. Lebih sekarang? Lebih, 60% lebih. Luar Alhamdulillah biasa. sekali hampir 70%. Dan itu kemudian kepercayaan asing menjadi kembali meningkat? Nah, saya rubah promosinya. Nah, dengan kita membantu orang punya masalah itu, maka promosinya adalah orang itu yang kita suruh bicarain ke orang lain. Karena kalau kita yang ngomong, dikirain lu lagi tugasnya sih lagi kau bohong-bohong aja, bisa aja begitu. Tapi kalau orang yang kita bantu kemudian kita suruh dia yang mempromosikan, ya alhamdulillah sekarang malah lebih dipercaya ya. Alhamdulillah sekarang investasi kita beberapa relokasi industri otomotif dari Jepang dari Malaysia yang sekarang hengkang ke Indonesia. Jadi ini bukan kacang goreng Gus. Padahal di musim pandemi ya ini ya. Nah ini kan di pandemi Indonesia resesi nih. Bisa diceritakan nggak bagaimana pengaruh resesi terhadap kinerja penanaman modal asing di Indonesia? Gini Gus, kalau kita lihat di era pandemi COVID ini, hampir semua negara foreign direct investmentnya itu turun 30-40%. 30-40%? Itu menurut survei beberapa lembaga-lembaga dunia akibat pandemi COVID. Namun di Indonesia turunnya tidak lebih dari 10%. Nggak sampai 10%? Nggak sampai 10%. Kenapa? Karena kita punya cadangan investasi mangkrak yang tadi. Jadi saya beresin investasi mangkrak itu, kemudian sekarang mereka jalankan. Sebutkan kata hati Bapak melihat gambar ini. Mana Gus? Kita lihat gambarnya. Waduh, Juventi ini. Bener nggak Pak Bahlil itu Juventi ini? Ya, saya suka klub Juventus Italia. Karena dulu Bapak pernah mengatakan kita harus belajar dari Juventus. Jadi pola strategi permainan Juventus itu kan adalah bertahan dan menyerang. Begitu ada kesempatan menyerang. Tapi begitu diserang lawan bertahan. Nah saya menganalogikan itu ketika di pandemi. Itu kan kita hampir mengalami sebuah fase di mana ya jujur aja ini fase baru. Belum pernah ada teori dan buku di kampus manapun yang mengatakan bahwa ada cara mengelola investasi di era pandemi COVID. Nggak ada. Maka yang ada konsepnya adalah tiba saat tiba akal. Tiba saat tiba akal ini saya rumuskan lewat cara Juventus. Jadi ya? yang menyerang, sudah ada
bertahan dan menyerang. Oke. Jadi bertahan saya adalah target saya waktu itu investasinya kan 817 triliun. Itu harus dipertahankan. Harus pertahankan. Menyerangnya? Menyerangnya adalah mencari opportunity baru untuk 2021 dan atau 2020. Hasilnya adalah di tahun 2020 kita mampu mendapatkan relokasi. Berapa, Pak? Sekitar 16 perusahaan dari China ke Indonesia. Salah satu alasan disahkan Omnibus Law adalah untuk menarik investasi. Nah, apakah saat itu sudah ada efeknya, Pak? Angin segar dari undang-undang Omnibus Law itu tentang investasi di Indonesia. Betul, saya katakan bahwa undang-undang Cipta Kerja adalah undang-undang sapu jagat untuk mengurai dan memperbaiki dari carut marutnya sistem regulasi di Indonesia yang terkait dengan undang-undang Cipta Kerja. Oke. Kalau ditanya apa sih dampaknya sekarang? Harus saya akui, begitu disahkan undang-undang Cipta Kerja, sekalipun belum PP-nya belum jalan, itu animo pengusaha baik dari dalam negeri maupun dari luar terhadap secerca harapan perbaikan Indonesia itu semakin besar. Udah ada angin segar lah ya. Contoh, aku mau nanya nih contoh. Tesla itu masuk karena apa? Undang-undang Cipta Kerja. Karena Omnibus Law. Komitmen tanda tangan CATL dan LG yang kita baru teken kemarin di Desember sama November. Karena Omnibus Law. Itu pun karena Omnibus Law. Kemudian tahu lagi sekarang kolaborasi pengusaha daerah UMKM itu adalah bagian implementasi daripada undang-undang Cipta Kerja. Dulu UMKM ini Gus tidak jelas undang-undang mana yang kita pakai untuk kita memediasi mereka dengan pengusaha besar. Gak ada undang-undangnya? Gak ada Gus. Sekarang menggunakan? Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90 diwajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, melakukan kolaborasi pada rantai pasok pada pengusaha besar, menengah dan UMKM. Jadi ada kepastian Gus. Dan Gus kan sendiri tahu Gus, kenapa adik-adik kita selesai kuliah tidak mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan. Kerja pegawai negeri lah biasanya. Kenapa Gus? Gus tahu. Dulu di HIPMI Gus kita membuat penelitian. Dari total mahasiswa 5,7 juta, itu yang mau jadi pengusaha berapa Gus tahu? Berapa persen? Hanya 3%. 3% saja. Yang lain rata-rata pegawai. 84% pegawai. 17% itu LSM sama politisi. Tapi begitu ditanya mau kaya, semua mau kaya. Gus. Jadi antara keinginan dan pilihan itu perbedaan antara bumi dan langit. Dan yang 0,00% adalah jadi kiai. Jadi Gus, ternyata Gus, saya tanya mereka apa masalahnya? Karena masalahnya adalah Indonesia ini kan cuma dua pengusaha di Indonesia. Pengusaha by nasab dan pengusaha by nasib. Ternyata mengurus izin itu susah Gus. Gara-gara itu nggak mau jadi pengusaha. Itu nggak mau jadi pengusaha. Bagaimana izin aja pakai duit Gus? Gimana Gus? Oke, saya juga punya foto lagi yang bisa kita lihat Pak Bahlil. Nah ini ada bendera Amerika dan bendera Cina. Dua negara ini Pak, ini manakah target investasi yang paling besar, yang lebih besar antara Amerika dan Cina? Kalau di BKPM itu selalu berpikir bahwa semua negara itu diberikan ruang yang sama. Semua negara sama? Semua negara diberikan ruang. Tapi kalau realisasinya? Realisasinya harus diakui bahwa realisasi investasi China pada 4 tahun terakhir itu lebih besar ketimbang Amerika. Lebih besar Cina? Namun ke depan saya punya keyakinan bahwa Amerika juga akan bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh China. Karena Indonesia ke depan akan lebih baik dalam konteks investasi. Luar biasa. Saya selalu mengatakan apa? Seorang investor tanpa tujuan investasi seperti seorang musafir tanpa tujuan. Dan saya berharap Indonesia sebagai tujuan berinvestasi yang menyenangkan. Nah, oke. Akan semakin menarik obrolan kita dengan Pak Bahlil, kawan saya di HIPMI ini yang akan jadi menteri. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.